Ya, terima kasih Pak Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan ATLM seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita ketemu kembali dalam acara webinar kali ini. Salam Patelki. Ya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu topik terkait dengan bagaimana respon dari pendidikan tinggi teknologi laboratorium medis pasca COVID-19 ini. Saya akan lebih memfokuskan terkait dengan bagaimana peranan suatu pendidikan tinggi pasca pandemi ini. Ini kalau kita lihat, ya, bagaimana kondisi COVID-19 di Indonesia. Saya ambil data pada tanggal 26 Mei 2020, pukul 12 yang disampaikan oleh gugus tugas pusat. Di sini kalau kita lihat dari kasus yang ada, yang positif itu hampir 24.000 ya, 538 yang positif ya, orang yang positif. Kemudian kalau kita lihat sampai hari ini sudah angkanya di 25.000 lebih ya di sini. Sebenarnya ingin saya tekankan di sini bahwa dari kasus itu dilakukan dari hasil pemeriksaan uji PCR sebanyak 20.201.311 orang ya yang diperiksa. Kemudian kalau kita lihat spesimennya sekitar 289.906 spesimen yang diperiksa. Walaupun dari kasus ini kalau kita lihat di tingkat dunia Indonesia dalam urutan yang ke-31 di sini. Tapi kalau kita lihat bagaimana rates dari pemeriksaan tes PCR di negara Asia Tenggara, kalau kita hitung dari per 1 juta penduduk di Asia Tenggara, di sini kita lihat bahwa datanya Indonesia itu termasuk yang sangat rendah sekali di sini. Di sini kalau kita lihat Indonesia di angka 469, kemudian update pada tanggal 28 Mei itu sekitar 736 pemeriksaan PCR. Ini dari 1 juta penduduk Indonesia di sini. Jadi kalau kita lihat dari coverage pemeriksaan tes PCR-nya sangat rendah sekali dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Indonesia masih di bawah Timor Leste, ya, Kamboja dan lain-lain. Nah ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi teman-teman ATLM di seluruh Indonesia bahwa kita harus lebih kuat lagi berkontribusi dalam penanganan COVID-19 di Indonesia ini dari sisi pemeriksaan laboratorium. Nah kemudian kalau kita lihat di sini ada satu kasus, ya, kasus terkait dengan fenomena gunung es. Di sini saya ambil tiga. Satu dari IDI juga, IDI sudah melihat bahwa COVID-19 ini merupakan fenomena gunung es ya, sehingga meminta pemerintah pusat untuk segera memperluas screening corona di sini. Kemudian juga dari WHO juga sudah mulai mendeteksi adanya fenomena gunung es. Kemudian kalau kita lihat dari kasus yang disampaikan juga oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Kepala BNPB juga sama ya. Jadi sudah memprediksi sebagai fenomena gunung es. Artinya ya dari kasus yang ada ya yang sudah dideteksi itu yang belum terdeteksi masih sangat banyak sekali. Kalau kita lihat aja kasus di DKI, bagaimana jumlah yang positif hasil pemeriksaan PCR dengan jumlah orang yang meninggal dengan protokol COVID ya 19 itu 2 kali lipat gitu ya. Dan di sini kalau kita lihat dari kasus bagaimana lab itu ternyata hasilnya kalau di awal itu masih sangat lama ya. Jadi kalau orang meriksa swab RT-PCR itu bisa memakan waktu 1 sampai 2 minggu. Kalau sekarang alhamdulillah sudah 2 sampai 3 hari sudah bisa diperiksa. Jadi kalau dulu kalau hasilnya 1 sampai 2 minggu itu makna dari laboratorium untuk melakukan satu proses deteksi, pencegahan, penanganan dan lain sebagainya menjadi berkurang gitu di sana. Jadi kalau kita lihat hasil lab dalam kondisi seperti itu hanya untuk melihat kasus saja. Ya, nah ini tentu yang tidak kita harapkan. Oke, nah sekarang bagaimana dampak pandemi COVID-19? Saya hanya ingin melihat dari 3 aspek, karena 3 hal yang sangat fundamental bagi kehidupan kita di masyarakat, berbangsa dan negara, yaitu dari aspek ekonomi ya, bagaimana pandemi ini sangat memporak-porandakan
aspek secara ekonomi di Indonesia ya. Ini kita lihat bagaimana dari sisi ekonomi ini bisa sampai minus ya, analisis dari Indef ini 0,2% ataupun tumbuh perekonomian hanya di atas 1,4%. Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana perusahaan-perusahaan itu banyak yang kolab, kemudian tenaga kerja banyak yang di PHK ya. Tentu ini sangat berdampak sekali sebenarnya. Kemudian dalam bidang kesehatan juga bisa kita lihat bagaimana apalagi pembiayaan kesehatan sangat mahal sekali gitu ya di sana. Satu orang yang positif COVID-19 itu kalau dirawat tentu memerlukan biaya sangat tinggi sekali gitu di sini. Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana ketidaksiapan dari fasilitas pelayanan kesehatan kita dalam penanganan COVID-19 ini, termasuk juga laboratorium ya. Tapi alhamdulillah sudah 2 bulan ini pemerintah sudah mulai menata pelayanan kesehatan menjadi lebih baik, termasuk juga laboratorium ya. Alhamdulillah ini sudah lebih dari 100 laboratorium yang mampu melakukan RT-PCR di sini. Kemudian dampaknya nanti dari aspek pendidikan juga ya, pendidikan. Nah, di sini sebenarnya kalau kita lihat fokusnya kan sebenarnya bagaimana kita menciptakan SDM unggul ya sebagai pemimpin masa depan ini yang tagline dari pemerintah saat ini Pak Jokowi ya ingin bahwa pada saat periode kedua ini menciptakan SDM yang unggul ya sehingga nanti diharapkan banyak lahir pemimpin-pemimpin masa depan dari Indonesia termasuk juga barangkali nanti dari ATLM itu sendiri ya. Kemudian kita melihat dari aspek pandemi COVID-19 ini, tentu kita harus banyak belajar ya, belajar. Jadi apa yang kita pelajari dari pandemi ini. Jadi kalau kita lihat dari aspek situasi ini. Dari aspek situasi kan ini menjadi tidak volatile itu jadi bergejolak ya situasinya. Dalam tahap-tahap awal banyak masyarakat yang resah ya, yang resah, kemudian juga banyak fobia, kekhawatiran yang berlebihan, stres dan lain sebagainya. Kemudian juga ketidakpastian, kemudian permasalahan yang kita hadapi sangat kompleks karena sesuatu yang kita hadapi sesuatu yang baru juga di sini. Kemudian juga tidak jelas mau bagaimana kan begitu. Nah, itu situasi yang kita hadapi pada saat pandemi COVID-19 ini. Kemudian juga dalam kondisi ini kita bisa mengambil satu pelajaran bagaimana kita melihat karakter sebenarnya. Karakter. Saya ingin melihat dari satu integritas. Dalam situasi seperti itu orang akan kelihatan bagaimana dia memiliki integritas yang tinggi atau tidak. Ya, baik dari sisi para pemimpin kita atau masyarakat kita ya yang terdekat misalkan. Integritas itu kan kesatuan antara apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan. Ya. Nah itu yang harus kita perhatikan. Juga ini menimbulkan satu tanggung jawab yang kuat dengan melihat situasi pandemi COVID ini, apakah dia memiliki tanggung jawab terhadap keluarga masyarakat ya, terutama bangsa dan negara, atau hanya tanggung jawabnya pada diri sendiri aja. Kemudian juga ini diuji kita dari aspek kepedulian, apakah kita lebih peduli dengan kasus ini atau kita menjadi tidak peduli ya. Akhirnya kita hanya menyelamatkan diri kita sendiri dan keluarga kita. Tentu karakter yang harus dibangun ini adalah aspek kebersamaan, semangat gotong royong. Ya. Ini tentu dari budaya Indonesia ya. Nah, mudah-mudahan dari kasus ini menimbulkan karakter yang baik ya. Kemudian yang saya ingin lihat itu pembelajaran itu dari aspek sains dan teknologi sebenarnya. Ya, di sini kita lihat bagaimana Indonesia, negara kita, secara sains dan teknologi tidak begitu mandiri ya, banyak tergantung dengan negara lain. Tapi alhamdulillah sebulan ke sini sudah mulai itu pendirian secara teknologi, banyak yang diciptakan mulai dari reagen PCR, Bio Farma, kemudian rapid test, Bio Farma juga, kemudian juga saya lihat di Lombok ya, di Lombok juga menghasilkan rapid test seperti itu. Kemudian juga alat ventilator dan lain-lain ya. Jadi alhamdulillah sudah mulai berpikir bagaimana negara kita bisa lebih mandiri ya. Kemudian juga dari aspek teknologi yang ada di kita di sini. Ya, teknologi yang dari luar juga seringkali harus kita lakukan aspek penapisan ya. Dengan kasus ini banyak sekali produk-produk yang masuk ke Indonesia di sini ya. Nah, tentu di sini harus jeli kita bagaimana memanfaatkan dari aspek teknologi. Nah, kemudian di aspek pembelajaran yang lain dari aspek pendidikan, di sini kita bisa melihat bagaimana dengan adanya kasus COVID-19 ini teknologi pembelajaran yang awalnya banyak menggunakan
tatap muka gitu ya, lebih cenderung informatif. Nah, sekarang dipaksa dengan kondisi COVID-19 ini harus menggunakan pembelajaran yang bersifat e-learning ya. Dan kita dalam waktu yang sangat singkat, seluruh sivitas akademika, terutama dosen, tenaga pendidikan, instruktur harus belajar secara cepat bagaimana menggunakan teknologi pembelajaran e-learning untuk agar proses pembelajaran bisa berjalan secara langsung. Kemudian juga kita lihat bagaimana ini kita bisa menciptakan kampus sehat dan virtual di sini. Kampus sehat, apalagi nanti menghadapi new normal ya di sini. Jadi kita harus menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kerja, di lingkungan kampus. Juga kita harus sudah mulai menerapkan yang hanya sebagai jargon, germas, PHBS, mau tidak mau saat ini harus kita lakukan. Ya, harus kita lakukan. Kemudian juga kampus virtual, kita melaksanakan work from home gitu ya. Ini menjadi lebih efektif dan efisien dari aspek SDM. Kemudian juga kita bisa melihat dari aspek pendidikan bagaimana karakter keterampilan sosial bisa dibangun dalam kasus pandemi COVID-19 ini ya. Aspek kepedulian, tanggung jawab, kegotong royongan dan lain-lain. Kemudian juga kita bisa mengembangkan, mulai berpikir tentang riset yang bersifat inovatif, pengabdian masyarakat ya, bagaimana menyatukan antara lab riset dengan penggunaan. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana kondisi pendidik, kita lihat dari sisi jenjangnya. Di sini ada mulai dari SMK. SMK itu nanti posisinya di asisten teknisi lab, kemudian masuk ke jalur vokasi dan terapan, baik dalam jenjang D3 ataupun D4. Kemudian juga nanti ada jalur akademik ya yang S1 dan ada S2, Sains Teknologi Laboratorium Medik. Ini kalau kemudian lihat levelingnya nanti mulai dari lab technician sebagai verifikator, lab technician expert, validator, manajer mutu, teknis, dan konsultan teknis. Kemudian jumlah institusi TLM di Indonesia, ini saat ini untuk D3 itu ada 96 institusi, kemudian D4 ada 54 institusi, S1 ada 1, dan S2 ada 1 ya. Itu alhamdulillah ada di Unimus ya, di Unimus Semarang. Kemudian dari jumlah itu kalau kita lihat tingkat akreditasinya, Prodi 3 ini ada 8 program studi yang sudah terakreditasi A, ya unggul. Ya, di situ ada dari Surabaya, Semarang, Unimus, kemudian Yogyakarta, Bandung, Jakarta, kemudian Palembang, Manado. Ya, nah itu yang sudah ada beberapa kampus lainnya. Kemudian sebagian besar itu di akreditasi B, kemudian C ada 16 dan belum terakreditasi ada 17 institusi program studi. D4 ini ada 5 program studi yang sudah terakreditasi A unggul, itu ada di Semarang, Unimus, di Jogja, di Bandung, Jakarta, dan di Makassar. Si B, 6 di akreditasi C dan sisanya belum terakreditasi. Ini jumlah lulusan kita tahun 2020 yang D3 ini hampir 5.500, D4 itu 9.704 lulusan. Ini kalau kita gabungkan hampir 6.500, jadi cukup tinggi juga sebenarnya jumlah lulusan kita setiap tahun di Indonesia. Tapi alhamdulillah untuk ATLM masih tingkat penyerapannya masih sangat bagus sekali. Oke, ini kalau kita lihat nanti dari aspek kompetensi, ada 3 aspek yang ingin kita lihat, mulai dari aspek keilmuan, aspek teknis, dan aspek manajemen. Aspek ilmuwan nanti ini ada bidang-bidang patologi klinik, biologi anatomi, mikrobiologi, dan psikogenetik, ada yang bersifat rutin dan bersifat lanjut ya. Lanjut ini udah mulai ke aspek molekuler nih, biokimia molekuler, sitoskrinar, imunopatologi molekuler, diagnostik molekuler, genetika, dan lain-lain. Nanti secara teknis ada level verifikator, validator, dan konsultan. Aspek manajemen nanti minimal di supervisor untuk yang D3, D4 dan S1 manager, dan S2 atasnya nanti sebagai direktur. Artinya lulusan itu memiliki potensi untuk menduduki level-level manajemen tersebut. Nah ini sekarang dari aspek teknologi. Ini kalau kita lihat teknologi dulu, saat ini, dan masa yang akan datang. Sebenarnya kalau kita lihat ya teknologi dulu yang dulu itu udah sampai ke otomatisasi ya. Otomatisasi. Jadi tahun 50 sampai tahun 80-an itu adalah masa teknologi itu sampai munculnya otomatisasi baik dalam bidang kimia klinik, hematologi, dan mikrobiologi. Saat ini teknologinya sudah
masuk ke POCT dalam testing, molecular diagnostic, kemudian juga menggunakan robotik, kemudian work from home ya dengan telecommuting di sini. Nah, jadi sudah molecular diagnostic yang dilakukan saat ini. Kemudian juga di masa depan nanti aspek teknologinya sudah masuk ke omik gitu ya. Jadi melakukan satu kajian tertentu sebenarnya dalam aspek-aspek kehidupan yang lebih kecil lagi. Kemudian biomarker untuk melihat apa namanya tumor segala macam, banyak lebih menggunakan informasi teknologi, sifatnya sudah nanoteknologi, dan juga lab itu sudah orientasinya ke personalized lab testing gitu. Jadi tes diagnostik laboratorium itu untuk mendeteksi terkait dengan sifat spesifik dari orang pasien gitu ya ke sana. Dan itu bisa menjadi proses nanti preventif medicine itu, bisa memisahkan mana orang sakit, mana orang sehat. Yang sakit nanti bisa lebih spesifik lagi untuk dideteksinya. Ya, jadi seperti itu. Nah, di Indonesia kalau kita lihat, ini sudah mulai masuk ke banyak otomatisasi sebenarnya. Walaupun itu adalah teknologi dulu. Saat ini sudah mulai itu dengan molecular diagnostic. Jadi alhamdulillah dipaksa dengan pandemi COVID-19 ini, teknologinya kita masuk ke molecular diagnostic ya di sini. Kemudian sekarang bagaimana kondisi new normal nih? Next ke depannya seperti apa? New normal itu sebenarnya bukan kondisi dalam kondisi bagaimana kasus ini reda. Kalau kita lihat dari grafiknya kan ini masih meningkat nih kasus Indonesia. Belum ada puncaknya, belum melandai. Tapi bagaimana sebenarnya kita masuk ke dalam kehidupan yang baru, artinya dengan pola perilaku yang baru. Nah sekarang bagaimana perguruan tinggi nanti, terutama TLM, respon masa depan. Jadi yang pertama untuk new normal, ya. Pantui, mohon maaf waktunya tinggal 4 menit lagi. Ya, oke, terima kasih. Oke, yang new normal nanti kita menciptakan kampus sehat ya. Di sini kampus sehat juga sudah ada keputusan Menteri Kesehatan terkait dengan perubahan protokol mencegah dan pengendalian coronavirus. Jadi tempat kerja dan di industri kampus kita harus menciptakan kampus yang sehat ya di sini. Oke, kemudian dari sisi penguatan nih, dari sisi penguatan pendidikan tinggi TLM pasca pandemi COVID. Nah ini harus kita lihat nih. Yang pertama nanti ada 3 aspek nih. Pertama manajemen perguruan tinggi. Jadi harus kuat, kemudian harus transparan, gitu ya. Harus banyak inovasi yang dilakukan di perguruan tinggi tersebut, termasuk di program studi, kegiatan kemahasiswaan harus lebih banyak berorientasi pada bagaimana membangun keterampilan sosial, aspek leadership, kerjasama tim dan entrepreneurship. Di dalam perguruan tinggi juga harus sudah mulai diselaraskan dengan kondisi pasca COVID-19 dan tentu juga era 4.0 di sini. Ya. Kemudian juga penguatan skill masa depan nih. Skill masa depan kalau kita lihat mulai dari aspek bagaimana lulusan kita harus mampu memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah secara kompleks. Ya, tadi kan kita lihat bagaimana kasus pandemi COVID ini sangat kompleks sekali, ini dibutuhkan cara berpikir yang kompleks atau penanganan masalah secara kompleks. Kemudian juga critical thinking di sini. Ya, jadi cara berpikir yang kritis, kreatif, bagaimana kita memiliki kemampuan mengolah sumber daya yang baik, berkoordinasi dengan yang lain atau bekerja sama. Ya, di sini jadi nanti ada beberapa aspek kegiatan ekstrakurikuler, kemampuan kognitifnya, belajar sepanjang hayat, itu literasi juga harus mulai dibangun nih, mulai dari literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Jadi literasi data, bagaimana kemampuan kita membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi. Secara teknologi kita mampu memahami cara kerja teknologi ya, alat-alat yang digunakan di laboratorium, aplikasi teknologinya, dan lain sebagainya. Secara literasi manusia, kita harus memiliki kemampuan keterampilan sosial, humanity, komunikasi yang baik, dan lain-lain. Oke, kemudian nah secara kurikulum nanti kan nomenklatur kita teknologi. Kalau dulu kan analisis kesehatan lebih banyak ke aspek analisis. Sekarang teknologi laboratorium medik, jadi harus dipahami apa itu teknologi sebenarnya. Kalau dari sisi ilmu kan keterampilan logos ilmu, kamus besar bahasa Indonesia, metode ilmiah, dan juga keseluruhan sarananya untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan kenyamanan hidup atau suatu proses pendidikan nilai tambah. Nah ini yang harus dipahami oleh kita bersama para praktisi pendidikan ya, dengan perubahan nomenklatur bahwa harus ada satu proses baik secara metode atau secara produk yang dihasilkan dari program studi sebenarnya. Jadi tidak lagi 100% program studi kita
kurikulumnya ke analisis, tapi harus ada ke aspek teknologi yang dikembangkan di sana. Kemudian juga nanti aspek levelnya generalis, spesialis, harus sudah mulai ke aspek genetika dan molekular diagnostik dan sebagainya. Kemudian juga penguatan teknologi masa depan ya lulusan kita ini. Nah sekarang terakhir bagaimana dengan pasca COVID-19 ini kita melakukan revitalisasi pendidikan TLM di Indonesia. Jadi yang pertama penguatan kurikulum pendidikan yang harus kita lakukan review dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kemudian harus kita orientasikan ke future skill-nya dan teknologinya juga harus sesuai. Kemudian pengembangan metode pembelajaran harus berbasis IT. Ini menjadi indikator nih untuk suatu perguruan tinggi baik secara internasional maupun nasional harus menggunakan learning sebenarnya. Kemudian pengembangan lab riset dan pembelajaran harus sudah mulai ya, yang berbasis keunggulan. Jadi setiap program studi yang di Indonesia itu harus memiliki keunggulan-keunggulan yang berbasis riset dan pembelajaran ke sana. Karena kalau kita semua kembangkan nggak akan mungkin ya, karena ilmu TLM itu sangat luas sekali. Kemudian kita harus mengembangkan aspek kemitraan dan kolaborasi, baik dengan industri, pelayanan, lembaga-lembaga riset, dan lain sebagainya, peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, dan juga sertifikasi untuk kompetensi lulusan. Jadi sertifikasinya tidak hanya untuk yang registrasi oleh Konsil atau MTKI, tapi juga harus sertifikasi secara internasional ya. Minimal juga nanti yang nasional oleh Patelki, yang internasionalnya nanti dengan SCP. Nah, itu harus sudah mulai dikembangkan di kampus-kampus dengan bekerja sama dengan LSP ya. Patelki kan sudah memiliki LSP atau dengan membangun tempat uji kompetensi. Nah, itu yang harus kita lakukan revitalisasi pendidikan TLM. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Sekian, terima kasih. Kami kembalikan Here we go now.